Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pius Abdi Krisna Winito dengan NIM 20.22.2402, program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dan sharing tentang hasil karya saya, yaitu aplikasi website yang telah saya buat sebelumnya. Ya, aplikasi yang saya buat adalah sistem informasi tiketing objek wisata Banyumas. Subjek yang saya tuju adalah pemerintah wilayah Banyumas, khususnya pada divisi pariwisatanya. Masalah yang dimiliki dari yang saya lihat, sistem informasi tiketing objek wisata ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengunjung dalam melakukan pembelian tiket objek wisata, serta sebagai tempat untuk menampung informasi-informasi objek wisata yang terdapat di wilayah Banyumas. Sistem informasi tiketing ini juga dapat mengurangi penggunaan media kertas sebagai bentuk peduli lingkungan, karena penggunaan kertas yang biasanya digunakan sebagai tiket masuk dapat digantikan melalui penggunaan teknologi digital seperti penggunaan QR Code dan baris kode untuk mengganti tiket masuk. Lalu analisis untuk mencari solusi. Pengambilan solusi dengan cara menanyakan kepada beberapa orang yang sering bepergian ke objek wisata untuk berlibur. Jadi kami melakukan riset, tanya jawab dengan pengunjung, membaca berbagai berita terkait masalah yang dihadapi oleh pihak pariwisata dalam mengelola objek wisata di wilayahnya, dan melakukan obrolan kepada beberapa orang yang dekat dengan wilayah objek wisata tersebut. Fungsional, di sini ada beberapa fungsional dengan role yang berbeda. Pertama, tentang fungsional super admin. Yang pertama, super admin dapat mengolah data menu. Super admin dapat menambahkan data menu, super admin dapat mengubah data menu yang telah disimpan sebelumnya, dan super admin dapat menghapus data menu yang telah disimpan sebelumnya. Yang kedua, super admin dapat mengelola atau mengolah data permission role, yaitu super admin dapat mengubah data permission role yang telah disimpan sebelumnya. Yang ketiga, super admin dapat mengolah data permission, terdiri dari super admin dapat menambahkan data permission, super admin dapat mengubah data permission yang telah disimpan, dan super admin dapat menghapus data permission yang telah disimpan. Yang keempat, super admin dapat mengolah data roles, terdiri dari super admin dapat menambahkan data, mengubah data roles, dan juga menghapus data roles yang telah disimpan sebelumnya. Selanjutnya ada super admin bisa atau dapat mengolah data jabatan, terdiri dari menambahkan data jabatan, mengubah data jabatan, dan menghapus data jabatan. Selanjutnya, super admin dapat mengolah data jenis identitas. Seperti tadi, untuk mengolah data identitas dapat terdiri dari menambahkan data jenis identitasnya, mengubah data jenis identitas, dan menghapus data jenis identitas yang telah disimpan. Selanjutnya ada super admin dapat mengolah data jenis kelamin, dapat menambahkan data jenis kelamin, mengubah dan menghapus data jenis kelamin. Selanjutnya super admin dapat mengolah data jenis tiket. Jadi ada beberapa jenis tiket yang akan ditambahkan, dan super admin dapat mengolahnya, terdiri dari menambahkan, mengubah data jenis tiket, dan menghapus data jenis tiket. Lalu super admin dapat mengolah data objek wisata yang terdiri dari menambahkan datanya, mengubah datanya, menghapus, serta melihat detail dari objek wisata yang sudah disimpan. Selanjutnya, super admin dapat mengolah data pegawai, terdiri dari menambahkan data pegawai, mengubah data pegawai, dan menghapus data pegawai. Lalu juga super admin dapat mengolah data user yang terdiri dari menambahkan, mengubah, dan menghapus. Ini dapat dilakukan secara manual bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir, super admin dapat merubah data profilnya sendiri. Selanjutnya dari sisi admin, fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, admin dapat melihat laporan penjualan tiket. Yang kedua, admin dapat mengolah data jabatan.
terdiri dari menambahkan, mengubah, dan menghapus data jabatan. Yang ketiga, admin dapat mengolah data jenis identitas, terdiri dari menambahkan, mengubah, dan juga menghapus. Keempat, admin dapat mengolah data jenis kelamin, terdiri dari menambahkan, mengubah, dan menghapus. Yang kelima, admin dapat mengolah data jenis tiket yang terdiri dari menambahkan datanya, mengubah, dan menghapus juga. Yang keenam, admin dapat mengolah data objek wisata. Di sini admin hanya bisa mengubah dan melihat detail objek wisata. Lalu yang ketujuh, admin dapat mengolah data pegawai, terdiri dari menambahkan, mengubah, dan juga menghapus. 8. Admin dapat mengolah data user, terdiri dari menambahkan, mengubah, dan juga menghapus. 9. Admin dapat melakukan scanning tiket untuk digunakan sebagai verifikasi tiket telah digunakan untuk masuk ke dalam objek wisata. Dan yang terakhir 10, admin dapat merubah data profilnya. Lalu dari roles pegawai fungsional yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai dapat melakukan scanning tiket. Dan yang kedua, pegawai dapat merubah data profilnya. Dari sisi pengunjung, fungsional yang diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, pengunjung dapat melihat data objek wisata yang terdiri dari list-list nanti kita buat. Yang kedua, pengunjung dapat melihat detail objek wisata tersebut. Yang ketiga, pengunjung dapat melakukan pemesanan tiket objek wisata. Yang keempat, pengunjung dapat melakukan pembayaran tiket objek wisata. Yang kelima, pengunjung dapat melakukan registrasi untuk masuk ke dalam sistem. Lalu ada tahapan-tahapan proses pengembangan yang dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat ERD untuk rancangan database-nya. Yang kedua, untuk membuat fungsional sistem. Yang ketiga, membuat rancangan tampilan pada sistem atau yang disebut dengan mockup dasar. Yang keempat, implementasi rancangan ke dalam bentuk coding, penulisan baris kode. Yang kelima, melakukan evaluasi atau uji coba sistem. Dan yang keenam adalah maintenance. Lalu selanjutnya adalah demo. Saya akan sharing screen saya. Ya, ini adalah tampilan login untuk aplikasi yang sudah saya buat. Terdapat form inputan username, password, dan untuk pembuatan akun baru dapat diklik pada menu ini. Pengunjung yang belum memiliki akunnya dapat melakukan pendaftaran akun pada halaman ini. Lalu kita lihat dari super administrator terlebih dahulu. Berikut adalah menu-menu yang terdapat pada role super administrator. Ada laporan, lalu ada master data. Ini adalah master data yang digunakan untuk aplikasi ini, terdiri dari jabatan, jenis identitas, jenis kelamin, jenis tiket, ada objek wisata, lalu pegawai, dan juga user pengguna. Lalu ada juga scan tiket untuk melakukan scanning tiket masuk. Lalu ada administrator. Menu yang diberikan juga hampir mirip dengan super administrator, terdiri dari laporan, ada master data, namun pada objek wisata hanya terdapat aksi detail dan edit saja, tidak bisa hapus. Lalu dari pegawai,
ada user pengguna dan juga transaksinya scan tiket. Langsung saja ya dari pengunjung, kita melakukan pemesanan tiket. Di sini saya sudah buat akun pengunjung, mari kita login. Dan beginilah tampilan untuk front-nya pengunjung. Ada menu di atas, ada home dan tiket saya, lalu di sini terdapat data-data objek wisata yang ada pada sistem ini. Lalu jika pengunjung ingin melakukan transaksi pembelian tiket, pertama kali pengunjung dapat melakukan klik detail, lalu mendapatkan tampilan detail dari objek wisata yang dipilih, dan di sini ada menu beli tiket, tombol beli tiket. Ataupun ingin langsung mengunjungi ke tempatnya, dapat klik di sini akan menampilkan Google Map yang menunjukkan di mana lokal wisata itu berada, objek wisata itu berada. Ya, kembali lagi, kita akan membeli tiket. Lalu di sini ada form pemesanan, ada tanggal kunjungan, pengunjung dapat memilih ingin tanggal berapa. Lalu ada tiket, jumlah tiket yang ingin dibeli. Di sini ada beberapa jenis tiket, tergantung dari objek wisata tersebut menyediakan berapa jenis tiket yang disediakan. Kita bisa masukkan satu, lalu beli. Setelah melakukan pemesanan, pengunjung langsung ditampilkan form informasi pesanan tiket tersebut dengan pemberian batas waktu pembayaran. Diharapkan pengunjung dapat melakukan pembayaran sebelum batas waktunya berakhir. Di sini sistem menyediakan batas waktu pembayaran selama 1 jam. Jika sudah melakukan pembayaran, maka pengunjung akan mendapatkan notifikasi seperti ini, yang menandakan bahwa pembayaran tersebut berhasil dilakukan. Setelah ini, pengunjung dapat melihat tiket yang sudah dibeli dengan masuk ke menu tiket saya. Di sini tersedia data-data yang telah pengunjung lakukan untuk transaksi pembayaran pemesanan tiket. Dapat kita lihat di sini, diklik detail, maka akan dimunculkan informasi pemesanan tiket tersebut. Ada kode booking, lalu status pembayaran, ada nama objek wisatanya, di sini disediakan barcode yang nanti akan di-scan bisa, lalu ada QR code. Dan selanjutnya ada di bawah sini ada detail tiket yang dibeli. Jika ingin melakukan pencetakan, dapat langsung dicetak dengan mengklik tombol cetak. Di sini pengunjung dapat langsung melakukan cetak kode booking tiket masuk. Ya, ini adalah sistem dari role pengunjung. Selanjutnya akan saya tunjukkan alur dari pegawai ya, pegawai dari setiap objek wisata untuk melakukan verifikasi tiket masuk objek wisata. Di sini saya memakai username pegawai Jeruk Teluk. Lalu setelah melakukan login berhasil, pegawai tersebut dapat melakukan scanning pada menu transaksi scan tiket. Di sini sudah disediakan beberapa opsi yang dapat digunakan bila ingin melakukan dengan QR code yang telah disediakan. Pegawai dapat melakukan klik scan QR code tersebut. Klik tombol ini, lalu akan muncul kamera seperti ini.
dan pengunjung yang datang dapat menunjukkan QR code yang telah didapatkan. Contohnya saya akan memakai handphone, saya akan masuk melalui akun saya tadi yang telah melakukan pembelian tiket tentunya. Sebelumnya saya sudah memasukkan data untuk melakukan pemesanan di Curug Telu ini pada tanggal 28. Melakukan detail dan ya, ini tiket booking saya. Kita cari yang ada QR code-nya, lalu diserahkan dan ya, berhasil. Atau dapat juga menggunakan barcode. Untuk menggunakan barcode, sebelumnya saya sudah melakukan scan, akan saya hapus datanya terlebih dahulu. Ya, saat ini posisi tiket saya tadi belum di-scan. Untuk melakukan scan barcode diperlukan device semacam barcode scanner seperti ini. Ini dapat dibeli di toko-toko alat elektronik ya. Saya pasang terlebih dahulu. Ya, lalu di sini saya sudah mencetak kode booking. Kode booking tadi yang sama di Curug Telu. Ada barcode scanner di sini. Dan ada QR code tadi di bawah. Kita akan mencoba scan barcode yang ini. Ketika pegawai melakukan pertama kali klik scan tiket, dia akan langsung diarahkan ke sini. Lalu selanjutnya tinggal langsung saja scan barcode-nya. Ya, di sini berhasil ya. Baik, itu untuk alur dari pegawai dan selebihnya juga sama seperti super administrator untuk melakukan pengolahan data, juga dengan administrator. Lalu ada pengunjung yang bisa melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran tiket. Lalu yang terakhir ada pegawai dari masing-masing objek wisata tersebut yang dapat melakukan scan tiket untuk verifikasi tiket masuk ke objek wisata. Lalu kesimpulan yang dapat diambil akan saya balikan kepada PowerPoint sebentar. Ya, demo sudah selesai ya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Sistem informasi tiketing sudah berjalan dengan baik. Segala fungsional telah diterapkan dan dapat berjalan pula dengan baik. Namun, pengembangan dan perawatan sistem masih harus tetap dijalankan. Masih terdapat fitur yang dapat dikembangkan sehingga memenuhi standar kriteria sistem informasi seperti sistem informasi pembayaran yang dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai bank, sehingga dapat dilakukan pembayaran secara online dan dengan menggunakan mobile banking. Yang tentunya sudah sering kita pakai di kehidupan sehari-hari seperti penggunaan OVO, GoPay, dan sebagainya, itu dapat dikembangkan lebih jauh dan dapat juga menambahkan fitur promo yang harus ditetapkan secara bersama dari masing-masing instansi objek wisata sehingga bisa ditentukan untuk proses bisnis dari fitur promo bagaimana. Jadi misalkan pada hari libur atau hari-hari tertentu dapat ditentukan promo-promo yang dapat menarik banyak pengunjung. Gitu. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.